Nah, tipe-tipe skenario itu atau film itu ada 3 tipe, yaitu classic design, minimalis, dan anti-structure. Classic design yang dibahas di sini yaitu tentang casual, close ending, linear, extreme, dan seterusnya. Minimalis yaitu open ending, internal conflict, multi protagonis, dan pasif protagonis. Sedangkan anti-structure yaitu coincidence, non-linear time, inconsistent, realistis. Nah, di sini Mas BW akan menjelaskan tentang lebih kepada classical design. Oke, di sini materi yang diberikan yaitu tentang plot. Plot adalah rangkaian kejadian yang terikat hubungan sebab akibat. Selama ini pengertian plot sering disalahpahami sebagai alur atau jalan cerita. Mungkin karena keduanya dibangun oleh unsur peristiwa. Penyamaan begitu saja antara plot dengan alur, apabila mendefinisikan plot sebagai alur agaknya kuranglah tepat. Di dalam sebuah alur belum tentu terdapat plot. Sebaliknya, sebuah plot pasti akan membentuk alur. Nah, di sini dia mengatakan kalau ide itu bisa datang dari mana saja. Tetapi ide itu tidak akan tersimpan jika tidak dituliskan. Kalau ide itu hanya ada di kepala, ide tidak akan bisa direalisasikan ketika kita tidak menulisnya dalam sebuah tulisan. Maka kita perlu memahami manusia. Segala macam persoalan manusia itu bisa menjadi sumber ide. Segala macam persoalan manusia. Nah, dari mana sih kita bisa memahami manusia? Ya, yang pertama tentu saja mempelajari tentang manusia terdekat. Siapa itu? Ya, siapa lagi kalau bukan diri sendiri, ya kan? Kemudian ketika kita sudah punya ide, logline itu apa? Inti cerita dalam satu kalimat. Logline menjadi fondasi paling dasar dalam menyusun bangunan cerita. Contoh logline ya, logline satu kalimat. Nah, di dalam logline ini kalau kita pelajari lebih lanjut, lebih detail, kan 3 poin, yaitu siapa tokohnya sudah jelas di sini, siapa tokohnya, kemudian dia punya persoalan apa itu sudah jelas di sini dalam satu kalimat yang panjang. Misalnya kita bicara soal logline-nya film 1917. Cerita tentang Kopral Inggris yang menempuh perjalanan berbahaya melewati wilayah musuh untuk menyampaikan pesan kepada pasukan di garda depan agar menghentikan serangan dalam rangka mencegah jatuhnya banyak korban. Nah, tokohnya jelas Kopral Inggris itu, kemudian dia ingin menghentikan serangan dalam rangka mencegah jatuhnya banyak korban. Nah, memang ada ancaman bahwa pasukan garda terdepan itu ya terancam akan tumpas ketika melakukan serangan. Maka itu harus dicegah. Dan di sini tokoh utamanya memiliki keinginan untuk menghentikan itu. Keinginan untuk berjuang memenuhi perintah sang komandan ya, menempuh perjalanan berbahaya seperti itu. Dan di sana juga ada potensi konflik karena perjalanannya itu melewati bahaya, melewati wilayah musuh gitu. Nah, kemudian contoh yang lain di film Ziarah itu cerita tentang Mbah Sri, seorang nenek 95 tahun, menempuh perjalanan panjang mencari makam suaminya yang hilang di masa perang kemerdekaan dengan satu tujuan sederhana. Ia ingin dimakamkan di samping makam orang tercinta. Tokohnya jelas Mbah Sri, seorang nenek 95 tahun. Persoalannya juga jelas. Persoalannya itu adalah karena suaminya hilang di masa perang dan dia tidak tahu di mana makamnya, ya kan? Sementara dia punya keinginan juga jelas, di masa tua dia ingin mencari tanah terbaik untuk dimakamkan. Dia ingin dimakamkan di samping makam orang tercinta. Nah, ini keinginan tokoh. Nah, keinginan ini kemudian mendorong tokoh untuk mendorong tokoh untuk melakukan perjuangan. Nah, kalau kita teliti lebih lanjut lagi, sebenarnya ketiga poin ini ada semuanya di sana.
tokohnya, apa, persoalannya apa, kemudian dia ingin apa. Itu lanjut saja ke sinopsis. Kalau soal definisi sinopsis apa, saya pikir teman-teman sudah cukup tahu karena ya sehari-hari kita membaca sinopsis. Tetapi perlu, kalau kita bicara sinopsis dalam konteks pengembangan naskah, teman-teman harus tahu bahwa ini berbeda dengan sinopsis dalam konteks marketing. Ini berbeda. Misalnya teman-teman membeli DVD gitu, kemudian lihat sinopsisnya. Ini adalah sinopsis dalam konteks marketing. Kalau kalian mau nonton film bioskop, kemudian lihat sinopsisnya gitu, sinopsis yang ditulis di, misalnya kita mau beli tiket di 21, di websitenya 21 ada sinopsis, itu sebenarnya sinopsis dalam konteks marketing, itu sinopsis untuk kepentingan teasing, untuk kepentingan membuat penonton penasaran sama ceritanya. Nah, biasanya inti cerita sinopsis marketing itu bagaimana caranya membuat penonton penasaran untuk menonton, tetapi kadang kerangka ceritanya tidak dijelaskan di sini karena nggak ingin spoiler ya kan. Tapi ketika kita ingin membuat sinopsis untuk kepentingan pengembangan naskah, maka sinopsisnya agak berbeda. Jadi poin-poin cerita itu sebaiknya tertulis dengan jelas di dalam sinopsis ini. Nah, poin-poin ceritanya itu apa saja? Ada tokoh. Nah, tokoh yang tadi juga sudah saya jelaskan ya, tokohnya apa, persoalannya apa, keinginannya apa, upaya yang dilakukan tokoh untuk mewujud keinginan itu seperti apa, kemudian hambatan atau sesuatu yang menghalangi upaya tokoh itu apa. Nah, di dalam sinopsis kita sudah bisa menjabarkan dengan lebih jelas lagi, lebih panjang lagi, lebih jelas daripada apa yang dituliskan di logline ya, karena kita bisa membuat kalimat dengan lebih panjang. Nah, ketika kita sudah bisa merumuskan sinopsis, selanjutnya adalah treatment. Ya kan? Treatment itu adalah tulisan yang intinya adalah pemaparan mendetail atas kerangka cerita film dari awal sampai akhir. Jadi semua adegan penting, sequence dan poin-poin cerita itu dituliskan di situ dalam format prosa. Jadi formatnya prosa, masih belum dalam format yang di situ ada dialognya seperti itu. Nah, bicara treatment itu sebenarnya kalau secara format ada dua kemungkinan format. Ada dua kemungkinan format. Yang pertama adalah format prosa seperti ketika kita menulis cerpen semacam itu ya, format semacam itu. Atau format yang kedua adalah treatment yang kita sudah membuat susunan adegan dengan lebih rinci dan membuat deskripsi visual dengan deskripsi yang peradegan gitu. Nah, saya akan mencontohkan keduanya. Nah, contoh ini kita menggunakan yang mana itu sebenarnya sangat relatif ya, tergantung konteksnya. Treatment ini kan ditujukan untuk kita menyampaikan gagasan tentang alur cerita ini seperti apa ke pihak-pihak yang akan turut bekerja sama membuat film ini, termasuk juga produser, investor, dan lain sebagainya. Kadang-kadang ada investor tertentu yang dia tidak paham dengan format yang dengan format skenario atau format treatment yang disusun peradegan. Maka untuk seperti itu kita membuat format yang seperti layaknya cerpen, itu bisa juga gitu. Jadi tergantung konteksnya.